Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Martin Lubis, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Nah, pada video sebelumnya saya telah membahas sekilas mengenai manajemen database system yang dimana terdapat simbol-simbol yaitu entitas, relasi, maupun atribut. Nah, untuk video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengerjakan suatu kasus yang dimana kasusnya yaitu suatu universitas ingin mengembangkan sistem untuk mengolah data mahasiswa, dosen, jurusan, dan mata kuliah. Nah, jadi pada kali ini kita akan menyelesaikan suatu kasus yang dimana kasusnya yaitu si Universitas ABC ingin mengembangkan sistem untuk mengelola data mahasiswa, dosen, jurusan, dan mata kuliah. Nah, jadi di sini kita akan membuat database-nya untuk menyimpan berbagai informasi dari keempat poin ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita open Draw.io. Kita buat melalui websitenya aja. Nah, jadi yang pertama kita buat dahulu entitasnya. Yang pertama entitas mahasiswa, yang kedua ada entitas jurusan, selanjutnya ada juga entitas dari dosen, dan yang terakhir ada entitas dari mata kuliah. Nah, dari masing-masing keempat identitas ini bakalan ada yang namanya atribut. Atribut yaitu yang sudah disimbolkan dengan oval. Atribut dari si mahasiswa ada name, terus ada juga yang namanya nama nama mahasiswa, terus ada juga namanya tanggal lahir. Kita bisa merapikan sedikit. Nah, kita buat saja sebagai tanda panah sebagai penghubungnya. Nah, selanjutnya kita isi atribut dari si jurusan. Kita dapat mengisinya.
kita dapat isinya, yaitu ada kode jurusan dan juga ada yang namanya nama jurusan. Kita bisa rapiin, kita buat di sini. Selanjutnya kita buat aja sebagai tanda penghubungnya. Oke, selanjutnya kita juga buat atribut dari si dosen yang ada isinya. NIP, terus yang ada isinya nama, terus ada isinya jabatan. Oke, yang pertama tadi ada NIP, kedua ada nama, yang ketiga ada jabatan. Nah, di dalam atribut jabatan ini terdapat juga atribut, kita bisa buat atribut dari si jabatan ini, misalnya wali kelas. Jadi, si dosen ini jabatannya contohnya bisa jadi wali kelas. Kita buat saja tanda penghubung. Lalu kita buat juga tanda panah untuk hubungan atau relasi dari antara jabatan dosen kepada atribut wali kelas. Selanjutnya kita buat juga atribut dari si mata kuliah. Atribut si mata kuliah ini tertulis atas ke kode mata kuliah. Selanjutnya terdiri juga atas nah, nama mata kuliah. Selanjutnya terdiri atas jumlah SKS. Oke, langsung saja kita buat penghubung antara mata kuliah dengan atribut-atributnya tersebut.
Nah, setelah kita membuat atribut dari masing-masing entitas, selanjutnya kita bisa membuat relasi antara entitas-entitas tersebut. Yang pertama kita buat relasi antara mahasiswa dengan jurusan. Nah, relasi antara entitas mahasiswa dengan jurusan ini kita dapat membuat memiliki. Selanjutnya, relasi antara entitas jurusan dengan dosen kita bisa juga membuat memiliki. Selanjutnya, relasi antara dosen dengan mata kuliah kita bisa buat, yaitu tentang mengajar. Selanjutnya, relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah kita bisa membuat, yaitu tentang mengambil. Nah, teman-teman semua, beginilah contoh bentuk sistem basis data pada kasus suatu universitas tadi yang telah dibahas sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit lagi atau mencoba mengulangi. Di sini terdapat entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama dan tanggal lahir. Nah, antara mahasiswa dengan jurusan ini, antara mahasiswa dengan entitas jurusan memiliki, dapat memiliki satu jurusan atau bisa saya disebut dengan one to one, yang dimana satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu jurusan, atau bisa saja dengan one to many, yang artinya satu jurusan bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Yang selanjutnya, hubungan antara jurusan dengan dosen, yang dimana bisa saya dikatakan dengan hubungan one to one, yang artinya satu jurusan hanya bisa dimiliki oleh dosen atau diajari oleh dosen. Kita bisa mengertinya saja diajari. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Bisa juga hubungannya yaitu many to one, yang artinya
Salah. Bisa juga many to many, yang artinya banyak dosen yang dapat mengajari suatu jurusan. Nah, yang selanjutnya hubungan antara dosen dengan mata kuliah. Hubungan antara dosen dengan mata kuliah di sini bisa dapat disebut dengan hubungan one to many, yang artinya satu dosen hanya dapat mengajar banyak mata kuliah. Atau bisa saja dengan one to one, yang artinya satu dosen hanya dapat mengajar satu mata kuliah. Nah, selanjutnya hubungan mata kuliah dengan mahasiswa yaitu bisa saja dengan one to one, yang artinya satu mahasiswa hanya dapat mengambil satu mata kuliah, atau bisa saja one to many, yaitu satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, atau bisa juga many to many, yang artinya banyak mahasiswa ini dapat mengambil mata kuliah. Yang selanjutnya sepertinya ada yang ketinggalan, yaitu hubungan atau relasi antara mahasiswa dengan dosen. Hampir kelupaan ya. Langsung saja. Nah, hubungan antara mahasiswa dengan dosen ini contohnya kita bisa buat relasinya itu mengajar. Nah, hubungan atau relasi antara mahasiswa dengan dosen yaitu bisa saja disebut dengan one to many, yang artinya satu dosen dapat mengajar banyak mahasiswa, atau bisa saja yaitu many to many, yang artinya banyak dosen dapat mengajar banyak mahasiswa. Nah, kurang lebih begitulah contoh penjelasan dari kasus dari Universitas ABC yang tadi. Semoga video yang saya buat ini dapat membantu teman-teman semua dan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya. Sekian video dari saya, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih.